Baik, selamat pagi Ibu Kepala Sekolah. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Sangat baik. Ya, baik. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Terima kasih untuk waktunya. Ibu sudah meluangkan waktu kepada kami selaku CGP Angkatan 8 Kabupaten Sitaro, di mana saat ini ada tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran. Baik Bu, saat ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan, tapi sebelumnya saya ingin bertanya, selama Ibu menjadi kepala sekolah di tempat ini, pernahkah Ibu dihadapkan dengan situasi untuk memilih keputusan menurut Ibu sangat baik? Bisakah Ibu ceritakan kira-kira pernahkah diperhadapkan dengan situasi di mana Ibu harus mengambil keputusan? Dalam hal ini, keputusan yang diambil itu nilai-nilai yang ada adalah nilai-nilai yang sangat baik. Mungkin bisa Ibu ceritakan beserta dengan solusi yang Ibu berikan dalam pengambilan keputusan tersebut. Jadi sini ada guru yang tidak hadir, guru yang datang di sekolah terlambat, ya karena alasan di rumah misalnya. Di rumah alasannya setelah dipanggil alasannya anak ya. Iya. Anak sakit Ibu atau? Iya sakit atau kadang-kala ada orang jaga begitu dan sampai ada. Baru anak biarpun sudah ada orang jaga masih tergantung pada ibu. Sementara guru tersebut itu ada jam pelajaran atau tanggung jawab di sekolah yang harus diselesaikan. Dan ini bukan hanya 1-2 hari tapi sudah berulang-ulang. Dan ada teman-teman guru yang sudah menyampaikan kepada kami ya ada sedikit kecemburuan bahwa ya tidak enak didengar dang. Tidak enak didengar. Iya, tidak enak didengar. Kala-kala bilang sama Jo ada pembantu dengan ada pembantu itu sama tetap saja. mau datang terlambat. Walaupun ada asisten tetap datang. Iyo, terlambat. Iya. Sehingga saya memanggil yang bersangkutan dan sudah kemukakan situasi yang terjadi di sekolah, ya situasi di ruang guru. Kemudian ini juga kan merugikan siswa toh. Iya, merugikan siswa kadang-kala tidak masuk. Ya, sehingga saya memanggil yang bersangkutan dan dia sudah katakan bahwa itu DP masalah dang. Iya. Masalahnya itu karena alasan alasan anak. Baru juga alasan-alasan keluarga yang lain, alasan-alasan lainnya, alasan-alasan sampingan dang. Yang utama itu anak dang. Yang utama anaknya yang sakit. Ada alasan-alasan. Ya, kemudian dipanggil dan dia sudah berikan pembinaan dan waktu itu kan belum ada ART dang atau penjaga bayi. Panggil itu ada tapi bermasalah lagi. Ada tapi bermasalah. Ada dang tapi bermasalah. ART ada tapi bermasalah. Iya. Kemudian dipanggil dan dia sudah katakan bahwa dia akan mau cari lagi yang penjaga bayi yang baru. Setelah ada ya sudah datang seperti normal. Saya juga memberikan lewat japri saya sudah sampaikan sebelum saya panggil di sini, saya sudah japri, saya katakan situasi-situasi atau kondisi-kondisi yang ada di sekolah dan ya beliau juga sudah mengaku, ya yang bersangkutan sudah mengaku minta maaf juga kepada kami sebagai kepala sekolah dan sudah melaksanakan tugas dengan kembali dia melaksanakan tugas dengan baik. Dalam hal ini dalam keadaan guru ini minta izin sebelum ibu memanggilnya, ibu memberi izin
ya, ya dalam situasi memberi seperti izin, itu. ya memberi izin. Berapa lama itu Bu diberi izin? Juga kan dia minta izin itu nyanda. Oh, minta izin berapa hari? Ada hari tertentu. Jadi Dalam misalnya, seminggu itu iya ada seminggu izin? ada. Seminggu. Misalnya dia selalu lewat japri, Oh, izin iya. terlambat karena nggak ada orang jaga anak Iya. atau anak ada yang sakit mengasuh. tadi malam, iya tidur lat. Baik, terima kasih Bu untuk masalahnya. Di sini saya ingin belajar banyak lagi dari Ibu terkait dengan bagaimana mengambil keputusan terkait dengan posisi dilema etika. Iya. Ya, baik Bu, dalam modul 3.1 ini saya belajar ada 2 hal yang terjadi dalam kepemimpinan sebagai pemimpin di sekolah. Yang pertama, situasi dilema etika itu kondisi di mana seseorang dihadapkan dengan situasi kebenaran lawan kebenaran. Ya, seperti itu. Seterusnya yang kedua ada namanya bujukan moral. Ya, di sini situasi di mana seseorang dihadapkan dengan kebenaran melawan dengan kesalahan. Ya, baik dari situasi ini Bu, selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oh, jadi seperti tadi etika. Ya. Memang itu dari segi kemanusiaan kan orang juga ada hati nurani, pernah menjadi seorang ibu juga. Hati nurani. Iya. Itu dari sebagai etika ini dari segi dilema etika etika, kan, ya. ya, kebenaran lawan kebenaran. Iya. Di satu sisi juga dia sebagai guru juga dia harus bertanggung jawab terhadap DP keluarga, anak saki kan, nggak mungkin dia pertama datang di sekolah tuh, Iya. itu kan, Iya. dia menganggap diri dia benar. Tapi di satu segi saya juga sebagai kepala sekolah menganggap bahwa dia harus melaksanakan tanggung jawab di sekolah itu kan sebagai seorang guru dah. Iya. Jadi Melaksanakan tanggung jawab. iyo dia sekolah. harus. Jadi dalam hal ini orang dua-dua benar dah. Iya. Jadi ini etika. Jadi tapi solusi panggil jono pada dia baru berikan pembinaan. Nah, baru diberikan pembinaan dan secara pribadi kan tuh dia sudah mengaku DP kesalahan dan ya dia sudah cari jalan keluar dengan cari pembantu rumah tangga yang baru dan Ini teknik sudah. coaching ya Bu. Ini dari teknik coaching. Iya. Seterusnya apakah Ibu pernah mengalami situasi bujukan moral? Kebenaran melawan dengan Kesalahan. Ya. Pernahkah Ibu Kebenaran. selama memimpin Kalau di tadi sekolah cuma contoh tadi dia sampaikan itu dana bos belum. belum pernah. Iya. Iya. Kalau Belum tadi pernah. seperti contoh kalau Ya, jadi yang lihat kasus mungkin orang so pernah tapi nggak tahu kalau itu bujukan moral kah iya. masalah-masalah itu tapi selama Itu ini belum kasus-kasus yang dihadapi selama ini oleh Ibu berarti hanya kasus dilema etika. etika. Iya. Pertanyaan selanjutnya Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar? Ya, ini ditanyakan bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan. Cara pengambilan keputusannya seperti apa? Tentu saja melalui rapat dewan guru. Rapat Dewan guru Iya. ditanyakan di situ Mm-mm. pengambilan keputusan jangan cuma kita sendiri dah. Oh, jadi dalam hal ini musyawarah. ya? Iya, musyawarah. Musyawarah dan kolaborasi. Iya. Kolaborasi. Ya. Seterusnya Bu, langkah-langkah seperti apa yang biasanya Ibu lakukan dalam mengambil keputusan seperti ini? Tadi kan sudah dijelaskan musyawarah. Setelah musyawarah apa yang Ibu lakukan? Tindak lanjut. Iya. Tindak lanjut hasil Tindak lanjut, musyawarah. musyawarah, ya. Musyawarah. Kemudian dari tindak lanjut itu dievaluasi. Tindak lanjut, evaluasi. Evaluasi. Ya, terima kasih Bu. Selanjutnya, adakah tantangan yang Ibu hadapi dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika? Tantangan apa yang Ibu hadapi selama ini ketika menghadapi kasus-kasus yang seperti Ibu yang disebutkan tadi, kasus-kasus dilema etika? Ya, dilema etika saya sekalkan tadi tantangan tuh cuma kecemburuan dari teman-teman guru. Kecemburuan dari Iya. teman-teman guru. Rekan sejawat lah. Teman-teman guru. Iya. Selanjutnya, apakah Ibu memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Misalnya, ketika menghadapi kasus langsung diselesaikan di tempat, ataukah memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan? Misalnya nanti pikir lagi di rumah,
kemudian Oh, diselesaikan enggak langsung. Kalau langsung ya. Iya, Berarti ibu menyelesaikan masalah langsung di tempat. iya. Iya. Tidak ada prosedur yang ibu jalankan begitu, atau ada Prosedur dalam menyelesaikan kasus seperti ini? tentu saja prosedurnya kan mesti cari dulu apa di Oh, ya, masalah berarti- atau ya, cari masalah, identifikasi dulu di identifikasi. masalah, baru ya, mengumpulkan baru cari dari latar belakang ke apa sampai Oh, iya. ada masalah itu dah. Intinya identifikasi masalah, kemudian dicari tahu Iyo, masalah- apa di latar belakang. latar belakang yang membuat masalah itu terjadi. Iyo. Pertanyaan selanjutnya, Ibu, adakah seseorang atau faktor yang membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Orang. Ya, seseorang misalnya membantu Ibu untuk mempermudah Ibu dalam mengambil keputusan, ataukah faktor-faktor yang lain misalnya dalam diri Ibu? Kebetulan ya dari kita sebagai tanggung jawab kita sebagai Tanggung jawab disiplin, pemimpin, ya. iya. Tanggung jawab kita Disiplin. sebagai kepala sekolah Iya, untuk tanggung membina jawab. mereka. Ini yang terakhir, Bu, dari semua yang disampaikan dalam wawancara singkat di saat ini, apa yang Ibu dapat dalam mengambil keputusan dari pembicaraan hari kita, ini? ya, pembicaraan Ya. yang tercipta di saat ini? Kira-kira apa yang pembelajaran apa yang Ibu dapatkan saat ini? Ya, pembelajaran ini sebagai refleksi saya sebagai kepala sekolah. Dapat refleksi lagi kan, Bu? Iya. Ya. Refleksi sebagai Refleksi. kepala sekolah. Oke, baik, terima kasih Bu untuk waktunya. Sama-sama. Tetap semangat. Ya, nanti ketemu lagi di lain kesempatan. Ya, Terima kasih, terima Bu. kasih.